Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Anis Fatima dari kelas Psikologi 5C akan memaparkan materi hari ini mengenai penanganan dan layanan pendidikan pada anak remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan slow learner. Sebelumnya sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya yaitu tentang retardasi mental. Pengertiannya adalah gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau intelijensi di bawah rata-rata yang menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan anak. Untuk penanganannya, pendidikan dan latihan untuk anak retardasi mental serta penanganannya itu bukan pada individunya saja atau pada anaknya saja, tetapi juga pada orang tua yang nantinya juga turut andil. Yang pertama itu ada psikoterapi. Nah, psikoterapi ini tuh diberikan pada anak retardasi mental untuk membantu dalam mengubah perilaku dan juga adaptasi sosialnya. Misalnya dengan terapi behavior modifikasi perilaku. Yang mana terapi tersebut itu mengubah perilaku maladaptif dengan mengubah atau mengurangi perilaku maladaptif dan menguatkan perilaku yang adaptif. Yang kedua itu ada konseling. Nah, dari konseling ini, orang tua itu ikut andil dalam konseling. Biasanya itu konseling keluarga, karena bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya retardasi mental pada anak tersebut, lalu tingkatan retardasi mentalnya, apakah pada kategori rendah, sedang, atau tinggi, dan juga konseling keluarga itu bertujuan untuk memberikan dukungan untuk para orang tua yang mungkin masih sulit menerima keadaan anaknya ataupun bingung harus bersikap bagaimana. Selain itu, konseling juga bertujuan untuk melihat pengaruh lingkungan sosial, bagaimana orang tua itu juga mendorong anaknya menghadapi lingkungan sosial agar mereka bisa beradaptasi, dan konseling ini juga membantu terkait penempatan pendidikan yang sesuai dengan anak retardasi mentalnya, sesuai dengan tingkatan yang sudah diketahui sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, pendidikan anak dengan retardasi mental itu memerlukan pendidikan khusus yang sesuai dengan taraf IQ mereka. Pendidikan yang penting di sini ya bukan hanya asal sekolah, namun bagaimana mendapatkan pendidikan yang cocok gitu. Ada 3 poin penting tentang pendidikan dan juga latihan pada anak retardasi mental. Yang pertama, pendidikan dan latihan digunakan untuk memperbaiki sifat yang kurang benar atau salah pada anak tersebut. Yang kedua, diharapkan untuk menjadi anak yang lebih mandiri, yang mana mereka bisa nantinya bisa membuat keterampilan mereka berkembang dan tidak tergantung pada orang lain. Lalu, pendidikan itu untuk mengembangkan dan mempergunakan kapasitas yang dimiliki anak dengan sebaik-baiknya. Untuk penempatan pendidikan, ini ada berbagai macam yang pilihannya yang bisa dipilih. Ada kelas khusus inklusi, kelas khusus sebagai tambahan dari sekolah biasa. Ada juga sekolah luar biasa golongan C. Ada juga panti khusus. Nah, di dalam pendidikan itu mereka akan diajarkan tentang keterampilan kehidupan sehari-hari, atau minat mereka yang diharapkan kemudian hari itu bisa membuat mereka hidup mandiri. Diajarkan juga pendidikan moral atau latihan moral yang diharapkan mereka tahu mana perilaku yang baik dan buruk, dan juga latihan teknis. Latihannya itu berupa
sesuai minat yang berhubungan dengan kemampuan motorik anak seperti menulis, menggambar, dan lain-lain. Nah, untuk di panti khusus retardasi mental ini punya kekurangan dan kelebihan tentunya, namun kekurangannya itu karena semuanya sama gitu, berkondisi sama, jadi menempatkan anak dalam panti khusus itu menjadikan anak kurangnya variasi lingkungan yang memberikan kebutuhan dasar bagi anaknya. Tapi penempatan itu juga tergantung dari kesepakatan orang tua dan juga hasil dari tingkatan mana sih anak retardasi mental tersebut. Misal jika ringan, mungkin bisa ditempatkan di sekolah inklusi atau SLBC. Jika sedang atau berat, mungkin bisa ditempatkan di panti khusus. Yang selanjutnya itu setelah retardasi mental atau tunagrahita, ini ada slow learner. Nah, menurut Kutter dan Willey, slow learner yaitu siswa yang mempunyai tingkat intelijensi rata-rata anak pada umumnya, di bawah rata-rata anak pada umumnya. Tapi tidak termasuk dalam anak tunagrahita atau retardasi mental, karena bagaimanapun siswa yang tergolong slow learner ini masih mampu mencapai keberhasilan dalam belajarnya, meskipun dengan kemampuan yang lambat dan tidak secepat siswa yang dengan rata-rata normal. Anak slow learner ini secara akademis memiliki IQ antara 70 sampai 89, dan mereka ini membutuhkan metode yang berlandaskan pengalaman konkret. Instruksi verbal itu perlu banget dikurangi atau dibatasi, dan penggunaan model gambar, grafik, audio, media audiovisual, dan lain-lain itu akan sangat bermanfaat gitu. Nah, untuk penempatan pendidikan bagi anak slow learner, mereka biasa ditempatkan di sekolah reguler dan inklusi. Mereka masih bisa mengikuti pembelajaran, namun ya guru itu harus memberikan perhatian lebih. Yang berikut merupakan cara atau strategi yang dapat digunakan pendidik dalam menangani anak slow learner atau sebagai bentuk bimbingan belajar. Yang pertama adalah layanan akomodasi cara pengajaran dan materi. Maksudnya adalah guru memberikan pembelajaran yang bertahap dengan melakukan pembagian materi sesuai dengan kemampuan anak, melakukan pembelajaran dalam kelompok kecil, menggunakan media konkret tentunya untuk mempermudah pemahaman informasi pada anak slow learner. Dan guru juga harus bersabar karena mereka harus mengulang penjelasan yang mungkin tidak hanya sekali, 2 kali. Yang kedua itu layanan akomodasi tugas dan penilaian. Nah, di sini guru selalu membacakan, mengulang, dan menjelaskan petunjuk sebelum pelaksanaan kegiatan. Guru memberikan PR, tugas itu dalam konten dan jumlah yang sama dengan seluruh siswa tanpa membedakan antara slow learner dengan murid yang lainnya. Yang ketiga ada layanan akomodasi tuntutan waktu. Nah, untuk guru itu hanya memberikan perpanjangan dalam pengerjaan tugas. Tidak ada kebijakan pemberian waktu perpanjangan yang khusus untuk siswa slow learner dalam pengerjaan tes atau ulangan umum. Yang keempat, layanan akomodasi lingkungan belajar. Nah, guru itu bisa menempatkan murid dengan slow learner itu di barisan paling depan, lalu melakukan rotasi, terus memperhatikan juga kondisi siswanya itu bagaimana, dan memberikan umpan balik secara lisan, memberikan apresiasi, motivasi, dan lain-lain yang bisa mendukung belajar
pada anak slow learner. Baik, sekian pemaparan saya mengenai penanganan dan layanan pendidikan pada anak remaja berkebutuhan khusus retardasi mental dan juga slow learner. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penyampaian info yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.